Kita boleh mencintai KPK. Kita boleh marah ketika kewenangan dipreteli. Namun, keadilan menuntut satu hal, menempatkan tanggung jawab di alamat yang benar. DPR yang memulai, Presiden tidak menyetujui secara moral, dan sejarah mencatat itu. Dalam demokrasi, tidak semua penolakan harus berteriak. Ada penolakan yang justru lebih keras, yaitu tidak menandatangani. Sebelum saya lanjutkan, dengarkan nasihat ini. Jika ada orang yang menolongmu dalam kesulitan, sedangkan dia sendiri juga dalam kesulitan, maka itu bukanlah pertolongan, tapi itu adalah saudara. Dan jika kamu lagi kesulitan, lalu kamu meminta tolong kepada saudaramu yang cukup atau yang berada, apalagi kepada yang berkelimpahan, lalu dia tidak merespon, maka itu bukanlah saudara, itu adalah orang asing. Baik, saya lanjutkan. Isu tentang 3 juta dolar kembali beredar di ruang publik dan dikaitkan dengan revisi Undang-Undang KPK. Angka itu besar, tuduhannya itu serius. Namun, satu hal harus ditegaskan dari awal. Pelemahan KPK adalah inisiatif DPR. Secara konstitusional, revisi undang-undang tersebut digulirkan oleh DPR. Dan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tidak menandatangani undang-undang tersebut. Ini bukan detail kecil. Ini adalah sikap politik. Dalam sistem kita, undang-undang tetap berlaku setelah 30 hari meski tanpa tanda tangan presiden. Namun, ketiadaan tanda tangan adalah pesan saya tidak setuju. Dan bagi mereka yang paham kultur Jawa, terutama karakter Solo, diam bukan berarti lemah. Diam adalah cara paling halus untuk menolak dan paling tajam untuk menegur. Di titik ini ada satu sikap yang harus kita ambil bersama. Kebenaran tidak boleh setengah-setengah. Jika benar ada dana 3 juta dolar Amerika, jika benar ada upaya menggolkan revisi Undang-Undang KPK dengan uang, maka itu bukanlah isu politik biasa. Itu kejahatan terhadap negara. Karena itu, kami menantang dengan hormat dan terbuka kepada Hasto Kristianto. Hasto, bicaralah jujur kepada publik. Jika memang ada, katakan ada. Sebutkan siapa, kapan, dan bagaimana. Negara ini membutuhkan terang, bukan bisik-bisik. Namun jika tidak ada, jangan biarkan isu ini menjadi racun demokrasi yang akan menggerogoti kepercayaan rakyat secara diam-diam. Kejujuran bukanlah soal membela siapa-siapa, melainkan menyelamatkan masa depan hukum. Ada yang bertanya, kenapa tidak menerbitkan Perpu jika memang tidak setuju atau menolak revisi Undang-Undang KPK tersebut? Banyak pengamat politik yang bicara begitu. Banyak juga anggota DPR yang mengatakan begitu. Seakan-akan dia memang ingin melepaskan tangan. Sini saya jawab. Jawabannya amat sangat sederhana dan jujur. Setelah membuat Perpu, itu akan dikembalikan lagi ke DPR. Dan jika DPR menolak, Perpu gugur dan DPR lah yang sejak awal menginginkan revisi itu. Paham? Mengerti? Jadi bagi orang-orang politik atau anggota DPR,
Sudahilah membodohi masyarakat. Sudahilah kalian berbicara seenak kalian. Kenapa? Karena masyarakat kalian itu banyak awam, tidak mau belajar. Ketika orang yang dianggap penting berbicara, dia anggap itu kebenaran. Dan bagi KPK sebaiknya panggil si Hasto. Kalau benar dia mengatakan begitu. Demi terang benderangnya masalah ini, supaya jangan terjadi remang-remangnya peristiwa hukum dan demokrasi di Republik ini. Apalagi ini tentang pelemahan kalian sendiri, revisi Undang-Undang KPK. Kembali ke Perpu, maka menerbitkan Perpu bukanlah solusi mutlak, melainkan konflik konstitusional yang berujung di tempat yang sama. Menahan diri bukan berarti menyerah. Menahan diri itu adalah kalkulasi negara. Dan sekarang mari kita bahas tentang KPK dan tanggung jawab sejarah. Kita boleh mencintai KPK. Kita boleh marah ketika kewenangan dipreteli. Namun, keadilan menuntut satu hal, menempatkan tanggung jawab di alamat yang benar. DPR yang memulai, Presiden tidak menyetujui secara moral, dan sejarah mencatat itu. Jika masih ada yang ingin membenci, silahkan. Namun, bencilah dengan akal sehat, bukan kebodohan, bukan menyebar dusta, bukan memperbodoh masyarakat agar membenci seseorang, tapi dengan akal sehat. Saya ulangi, jika masih ada yang ingin membenci, silahkan, tapi membencilah dengan akal sehat. Karena kritik yang jujur tidak lahir dari kebencian, melainkan dari keberanian menjaga kebenaran tetap utuh. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Jika DPR menulis hukum dengan tergesa, jangan Presiden dipaksa memikul dosanya. Tak bertanda tangan bukan berarti setuju. Itulah bahasa halus orang yang tahu mutu dan waktu. KPK dilemahkan oleh riuh kuasa. Presiden memilih diam, namun sikapnya terbaca. Dan benci boleh datang membawa bara. Logika tetap berdiri menjaga bangsa. Saya Beni Budaya.